Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi ya. Kita semua sehat ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga menyapa jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat pagi, berjumpa di dalam ibadah secara live streaming pagi hari ini. Pagi hari ini adalah minggu pertama bulan Mei, ya. Minggu pertama bulan Mei, ya. Dan kita ada tema baru di minggu pertama bulan Mei ini adalah pengharapan orang percaya, ya, yang diambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-18. Sekali lagi, kita dalam satu bulan ini akan membahas berkenaan dengan pengharapan orang percaya, ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memperkenalkan jika ada tamu yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Jemaat yang setia, jadi belum ada tamu. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan awali dengan membaca satu ayat Alkitab. Ya, kita baca dua kali satu ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 kita baca dua kali. Bapak Ibu yang di rumah bisa melihat di layar kaca handphone atau laptop atau TV saudara masing-masing. Mazmur 42 ayat 6 kita baca bersama-sama dua kali. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, 1, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bacaan firman Allah pagi hari ini kadang-kadang sering terjadi dalam diri kami. Kami mengalami suasana seolah-olah tertekan hati kami, jiwa kami, gelisah, penuh dengan pergumulan hidup. Tetapi pagi ini kami diajar oleh kebenaran firman-Mu agar kami berharap kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena Engkau adalah penolong kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami. Begitu juga ketika masih ada jemaat yang masih dalam perjalanan, yang belum siap, biarlah Tuhan mempersiapkan hati mereka. Roh Kudus, bekerjalah agar setiap pribadi boleh berpengalaman kepada Tuhan pagi ini. Dan mereka boleh mendapat berkat. Dan mereka boleh menempatkan diri mereka untuk menyembah Tuhan dengan benar. Meninggikan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa permohonan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita saat ini mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 263 ada lagu dalam hatiku. Kita akan naikkan pujian ini secara bersama-sama. Bait yang pertama, kemudian ref, bait yang kedua, dan kemudian intro, dilanjutkan bait yang ketiga dan bait yang keempat. Saya mengundang jemaat kembali untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku beserta
sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait yang kedua. Amatilah dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku laku, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait yang ketiga, sekarang ku alami rahmatnya. Sekarang ku alami rahmatnya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait yang keempat. Takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan sebagai pengharapan bagi kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menaikkan pujian, nyanyian pujian nomor 285, Tuhan Harapanku. Sepanjang waktu suaramu ku dengar, lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya. Godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu sekarang juru selamat berkatiku.
Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Keadaan boleh berubah, bumi boleh berubah, tetapi Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami. Biarlah kami memegang Engkau terus Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Sebagai satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh dapat menyembah Engkau Tuhan. Boleh dapat beribadah kepada Engkau. Di tengah-tengah ketakutan dunia saat ini. Di tengah-tengah ketidakpastian tentang COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan semakin mengancam kehidupan manusia. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Dan biarlah kehadiran keberadaan kami memberikannya untuk memuliakan dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan daripada Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami boleh dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan menolong kami agar kami juga dapat melakukan dalam hidup kami. Biarlah kami bukannya sekedar membaca, mendengar, tetapi kami dapat melakukan dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Amin. Kita bersyukur karena Palembang udah masuk zona merah lagi. Ya Pak Pendeta ya. Kemarin Pak Pendeta kirimin saya satu tentang peta di Palembang dan ternyata tidak ada yang warna hijau. Semuanya merah. Ya, semuanya merah. Ada sedikit yang warna oranye, tetapi hanya sedikit. Tapi lebih besar warna merah. Ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memelihara hidup kita, memberikan kesehatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di Alkitab saya sih sebelum Petrus. Saya kurang tahu kalau di Alkitab saudara udah berganti tempat. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat ke-20. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Saudara ayatnya yang genap. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini adalah pengharapan orang percaya. Mengapa penting ini? Ketika kami bergumul, Pendeta Emmanuel, tema apa yang harus kita angkat? Ya, kita bergumul, kita berdoa. Dan kita menemukan tema ini bahwa apakah kita masih tetap berharap sebagai anak-anak Tuhan? Di tengah-tengah dunia saat ini, Bapak Saudara, yang banyak hal yang membuat kita sedikit down. Salah satunya adalah COVID-19 yang belum ada kepastiannya kapan selesai, kapan berakhirnya. Bahkan vaksin juga belum ada kepastian kapan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian ini, kita sebagai anak Tuhan, apakah kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan? Itulah sebabnya kita angkat tema ini bahwa pengharapan orang percaya. Di dalam dunia ini kita memang masih berada dalam dunia ini saudara, tetapi ada hal yang berbeda antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kepada mereka yang tidak percaya. Ada suatu perbedaan di mana ketika semua orang hilang pengharapannya, disitulah tampilan anak Tuhan bahwa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi kalau semuanya ketika keadaan sama kita alami dan kemudian kita juga sama-sama hilang pengharapannya, buat apa kita percaya kepada Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit latar belakang dengan Ibrani ini. Ya, memang penulisnya saudara tidak hanya satu orang, ada Paulus, ada Petrus, ada Timotius di dalamnya juga. Tetapi latar belakang surah ini saudara dikatakan bahwa ada orang-orang percaya, orang Yahudi di Ibrani saudara di bagian ini, mereka mengalami penganiayaan yang cukup hebat di dalam mereka melayani Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan yang cukup hebat sehingga penderitaan itu membuat mereka akan mau kembali kepada agama yang lama. Ada juga orang-orang Bapak Saudara yang sudah masuk dalam persekutuan, belum sungguh percaya Yesus. Kemudian ada penegasan dari penulis ini, bahwa ketika engkau kembali, tidak ada lagi pengampunan yang murtad. Ada ketegasan dari penulis ini saudara, bahwa memang penderitaan itu luar biasa, penganiayaan luar biasa. Tetapi jangan sampai hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Jelas soalnya penulis Ibrani ini menegaskan kepada mereka. Kalau Bapak Saudara baca di pasal 6, di ayat 1 sampai ayat 6 itu. Dengan tegas dikatakan itu. Kepada mereka yang murtad. Karena ada penganiayaan yang cukup hebat, luar biasa saudara. Nah, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk kita tetap berpengharapan? Meskipun keadaan, meskipun situasi saat ini tidak ada yang pasti. Tetapi bagaimana, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Semua mengalami COVID-19. Semua mengalami yang namanya susah, perekonomian susah. Semua mengalami.
Mungkin ada yang menutup bisnisnya, warungnya ditutup, pemasukan menurun, semua sama. Mungkin ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong. Nah, apa menjadi dasar bagi kita untuk kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan? Next. Yang pertama, Bapak Saudara, pengharapan kita di ayat 19. Dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dasar bagi kita, pengharapan kita saudara, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yang dikatakan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita tahu saudara, sauh itu sebagai, kalau di kapal itu ya, sebagai jangkar ya. Kalau dia berhenti, itu harus dilemparkan ke dalam laut. Agar apa? Satu, supaya kapal itu tidak berubah posisi. Kedua, supaya tidak hanyut dengan gelombang. Ketiga, memberikan rasa aman pada kapal itu. Nah, demikian juga dengan jiwa kita, saudara. Memang ada sauh bukan berarti tidak ada gelombang. Gelombang tetap ada, dihantam iya. Tetapi ketika jangkar itu sudah ada di dasar laut, itu akan menjadi jaminan bagi kapal itu tidak hanyut. Meskipun gelombang kuat. Nah, demikian juga kehidupan saudara orang percaya bahwa memang sudah ada sauh, sudah ada jangkar bagi kita. Tetapi bukan berarti kita tidak mengalami gelombang kehidupan. Bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya pergumulan hidup. Bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak mengalami yang namanya segala penderitaan. Kita tetap mengalaminya. Hanya saja kalau jangkar kita sudah kuat, tidak akan menggoyahkan kita sampai hanyut, bahkan terjungkir. Oleh karenanya saudara, kita harus benar-benar menaruh harapan kita itu kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan itu bahwa saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oke? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Kita tahu saudara, di dalam perjanjian lama ada yang namanya ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang Maha Kudus tidak sembarangan orang masuk. Ya. Hanya imam yang boleh masuk. Dan itu pun hanya sekali setahun mereka masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika mereka masuk pun kaki mereka itu harus diikat dengan rantai. Dia jalan, masuk ke dalam. Kalau dia kudus, maka dia bisa kembali. Kalau enggak, bisa mati di tempat. Nah, kalau udah mati di tempat, saudara, tidak ada orang berani masuk. Kenapa? Kalau dia berani masuk, mati Bapak Saudara. Karena itu kenapa? Kehadiran Tuhan di sana. Itulah sebabnya diikat kakinya supaya apa? Ditarik. Ya, ditarik. Nah, apa fungsinya saudara? Bahwa ketika imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah untuk menyampaikan kepada Tuhan tentang dosa umat, tentang pergumulan umat. Itu fungsinya imam. Karena dalam perjalanan kita mengenal ada dua, ada namanya nabi dan ada namanya imam. Yaitu imam perantara antara manusia kepada Allah. Pergumulan kita, dosa kita sampaikan kepada imam dan imam nanti menyampaikan kepada Tuhan. Sedangkan nabi, Allah berfirman kepada nabi dan nabi menyampaikan kepada umat. Itu bedanya. Nah, Yesus saudara dikatakan dia telah merintis bagi kita. Ya,
Pengharapan itu sudah dilabuhkan sampai ke tabir dan kemudian Yesus sebagai perintis bagi kita. Yesus sudah memulai bagi kita. Yesus sudah menjadi yang pertama bagi kita saudara untuk menghadap Tuhan. Dan sekali untuk selama-lamanya. Yang dimana Allah sendiri di dalam Yesus diam di ruang Maha Kudus, berdoa bagi kita, dan itulah sebabnya kita berani menghadap kepada Yesus sebagai imam besar kita. Kalau setiap umat manusia di dalam perjanjian lama menaruh pengharapan mereka kepada imam untuk disampaikan. Saat ini sebagai orang percaya kita menaruh juga pengharapan kita di dalam Yesus yang sudah sampai ke ruang Maha Kudus sebagai perintis bagi kita. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh umat dalam perjanjian lama dilakukan oleh imam. Dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia saudara tentang dosa sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tidak sembarangan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Makanya digambarkan seperti Saul. Siapa yang berani tahan untuk ditaruh di dalam dasar laut? Ada nggak manusia? Nggak ada. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Makanya sangat ironis saudara ketika pengharapan kita taruh di dalam kesuksesan kita. Sangat ironis ketika pengharapan kita letakkan di dalam keberhasilan kita. Sangat ironis ketika pengharapan kita taruh dengan jabatan yang kita miliki. Dengan kekayaan yang kita miliki. Dengan segala yang kita miliki. Makanya nanti sekali kena ombak, hancur, maka hilang pengharapan. Kenapa? Kita meletakkan dasar pengharapan kita pada tempat yang salah. Bukan kepada Yesus yang telah masuk ke dalam. Yang memberikan ketenangan, keamanan bagi kehidupan kita. Sakit penyakit ada, iya. Gelombang ada menghantam. Tetapi tidak sampai jatuh tergeletak. Sebab ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Pastikan saudara, mari kita introspeksi diri. Kalau selama ini kita taruh di mana pengharapan kita? Saya masih ingat saudara, ini masih keluarga saya. Ketika dulu mereka belum ada penyakit babi kemarin tuh. Mereka itu ada yang 50 dalam kandang. Ketika itu kena penyakit babi, ada yang mau bunuh diri. Kenapa? Karena pengharapan kehidupannya diletakkan di situ. Diletakkan di tempat yang salah. Ketika itu mati semua, dia berkata apa? Udah gak ada harapan lagi. Kenapa? Dia berkata karena sumber kehidupanku hanya dari situ. Kalau selama ini saudara engkau meletakkan dasar pengharapanmu dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu. Ayo, kita kembalikan kepada yang benar, yaitu di dalam Yesus. Ya. Makanya ketika nanti ada gelombang menghantam, mungkin bisnis kita hancur. Mungkin pemasukan kita menurun. Kita tidak menjadi stres. Kenapa? Karena aku sudah menaruh harapanku di dalam Yesus. Yang memberikan topangan yang kuat bagi saya. Gelombang boleh ada, pergumulan boleh ada. Pemasukan boleh menurun. Perekonomian mungkin susah. Tetapi pengharapanku dalam Yesus tidak akan pernah terombang-ambingkan. Pastikan dalam diri kita menaruh harapan kita pada Yesus. Ya. Yang kedua, saudara, mulai dari ayat 9. Tetapi ya saudara-saudaraku yang dikasihi, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang baik, yang mengandung keselamatan. Ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga
ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Yang kedua saudara, kalau dasar pengharapan kita adalah satu, Yesus sebagai pengharapan kita. Yang kedua adalah keadilan Tuhan. Makanya di ayat 10 berkata bahwa sebab Allah bukan tidak adil. Penulis ini melihat bahwa saudara bagaimana kehidupan orang-orang percaya, mereka teraniaya. Ada rasa ketidakadilan yang mereka temui. Ada tekanan yang begitu luar biasa, ada penderitaan yang hebat yang mereka alami. Ketika mereka melayani, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan melayani Tuhan, mengasihi sesama. Tetapi penderitaan demi penderitaan mereka alami. Penganiayaan demi penganiayaan mereka alami. Sehingga penulis berkata bahwa sebab Allah bukan tidak adil. Memang dalam dunia ini sering terjadi ketidakadilan dalam kehidupan kita. Tetapi dia menyatakan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang adil dalam segala hal, yaitu Allah. Semalam saudara kami membahas mengenai ilah-ilah dalam peperangan di PRBI. Ya. Ketika Allah memberitakan perintah, hukum Taurat yang ke-10, bahwa kenapa Tuhan baru menurunkan 10 perintah setelah 430 tahun bangsa Israel menderita. Kenapa bukan sebelumnya? Ternyata saudara bahwa ketika mereka di dalam Mesir 430 tahun beberapa generasi, kemudian hidup dalam penyembah berhala, mereka bekerja, mereka dikuras tenaganya, mereka sudah bekerja habis-habisan tetapi diperlakukan tidak adil. Maka disitulah ketika teriakan mereka, kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 2, mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Kenapa? Mereka sudah bekerja habis-habisan, melakukan tugas tanggung jawab mereka, tetapi mereka masih dianiaya, mereka diperlakukan tidak adil, sehingga berteriaklah mereka. Ada ketidakadilan yang mereka alami. Dan ketika ketidakadilan itu mereka alami, ada timbul suatu tuntutan yang begitu dalam supaya ada keadilan dalam hidup mereka. Maka Allah menurunkan itu dan menyatakan kepada mereka bahwa ada Allah yang adil dalam kehidupanmu. Bahwa ketika engkau dalam keadaan di dalam Mesir, engkau mengalami ketidakadilan dengan penyembahan-penyembahan berhala, engkau diikat. Engkau tidak dihargai, engkau dianiaya. Tapi sekarang aku memberikan 10 perintah ini kepada kamu untuk melepaskan, memerdekakan kamu dari ketidakadilan itu. Dan membawa kamu ke dalam ini kepada Allah yang mengasihi kamu. Dasar pengharapan kita ada di dalam keadilan Allah. Ada di dalam keadilan dan kebaikan Tuhan. Ya. Makanya dia katakan sebab Allah itu bukan tidak adil. Karena dia melihat bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi dianiaya, menderita. Mungkin timbul pertanyaan dalam hidup mereka, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, sudah mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan, tapi kok masih saya alami begini? Ini rasanya tidak adil. Nah ini menjawab, penulis Ibrani menjawab itu. Allah itu bukan tidak adil, tapi justru dia adil. Dia tahu tentang pekerjaanmu. Makanya dilanjutkan dikatakan apa? Sehingga ia, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
Memang Bapak Saudara bahwa engkau terus berbuat baik sampai sekarang. Tetapi penderitaan juga, penganiayaan juga engkau terus mengalami. Tetapi ingat bahwa sebab Allah itu bukan adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Tetapi ingat ada Allah yang adil. Dia memperhatikan pekerjaanmu. Dia memperhatikan usahamu. Dia menghargai apa yang sudah engkau perbuat. Terus lakukan. Terus lakukan. Makanya di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Lakukan aja yang terbaik di dalam Tuhan. Akan tiba saatnya bahwa Allah menunjukkan kamu. Mungkin saudara saat ini telah melayani, melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Melayani di gereja, mengasihi orang-orang di luar gereja. Tetapi mungkin kita masih mengalami yang namanya aniaya, bukan secara fisik. Tetapi aniaya secara verbal. Mungkin kita dijauhin orang. Mungkin kita diomongin orang. Penulis Ibrani berkata apa? Tuhan tidak lupa apa yang kamu kerjakan. Tuhan tidak lupa apa yang kamu usahakan. Tuhan tidak lupa apa yang kamu lakukan terhadap namanya dan terhadap orang-orang yang kamu kasihin sampai sekarang. Dia tidak melupakan itu. Makanya dalam Mazmur tadi apa? Dahulu aku muda, sekarang udah tua. Dan aku tidak pernah melihat orang benar dibiarkan. Dahulu aku muda, sekarang udah tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta. Tuhan memperhatikan saudara. Apapun yang kita lakukan sekarang, Tuhan memperhatikan. Di mana ketika orang tidak memperhatikan, di mana tidak ada keadilan, di situ adalah Tuhan yang adil. Di situlah ada Tuhan yang memperhatikan. Makanya selalu kita berdoa apa? Dalam firman Tuhan juga berkata apa? Segala usaha yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Tidak akan menjadi sia-sia. Kalau kita melakukan dengan kasih loh. Dengan tulus. Apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Ya. Dasar dari pengharapan kita adalah Yesus. Kedua, keadilan dan kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Lihat ayat 12. Mulai dari ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang terakhir adalah saudara, yang menjadi dasar pengharapan kita adalah janji yang teruji dan kesaksian iman. Kalau kita baca selanjutnya, bagaimana janji yang teruji itu yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan sudah terbukti. Dan ini yang menjadi kesaksian iman bagi mereka. Sebagai para pendahulu bagi kita. Dan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk terus menaruh pengharapan kita. Bahwa dia yang berjanji adalah Allah yang setia dan dia akan pasti menepati janji itu. Itulah yang menguatkan kita saudara bahwa ada janji yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Bahwa ketika Allah berjanji bahkan dia bersumpah mengikat pada dirinya sendiri. Bukan karena kesepakatan, tetapi karena janjinya itu dia mengikat pada dirinya sendiri. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa aku pasti melakukannya, dia akan pasti melakukannya. Masa kita masih meragukan itu? Kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, penuh dengan janji-janji Allah yang sudah digenapi dalam kehidupan orang percaya. Masihkah kita bimbang? Masihkah kita ragu dengan janji Allah itu? Ya. Memang kita tahu saudara bahwa pengharapan memiliki satu musuh.
Ketika kita sudah mulai timbul pengharapan, ada musuh yang timbul juga. Yaitu kemustahilan. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Oh, mustahil kamu bisa itu. Mustahil kamu berhasil. Mustahil kamu itu sukses. Mustahil kamu bisa bahagia dalam kehidupanmu. Kamu tidak memiliki masa depan, mustahil. Kenapa? Karena kamu dari keluarga yang berantakan. Kamu dari keluarga yang broken home. Tetapi ketika engkau menaruh pengharapan di dalam Tuhan, Dia yang berjanji akan pasti digenapi. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, bukan pada keadaan. Bukan pada keadaan keluarga. Keluarga boleh berantakan, keluarga boleh tidak baik. Tetapi ketika engkau menaruh harapan di dalam Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Kenapa? Karena Yeremia berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Engkau boleh lahir dari keluarga yang berantakan. Tetapi masa depanmu itu sungguh ada ketika engkau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan dalam Tuhan. Karena kehidupan kita ada di dalam tangannya ketika kita sungguh percaya. Roma 14 berkata apa? Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Milik Kristus. Ya. Jadi kehidupan kita bukan ditentukan dengan keadaan. Tapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika Dia berjanji pasti akan digenapi. Makanya diteruskan saudara ketika Abraham memberikan ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa engkau menjadi bapa bagi bangsa. Bahwa engkau memiliki anak. Bahwa nanti keturunanmu akan menduduki tanah Kanaan. Banyak janji dan semua digenapi saudara. Nah janji yang teruji itu, janji yang terbukti itu dan kesaksian iman dari pahlawan-pahlawan saudara. Itu akan menjadi dasar bagi kita untuk terus menguatkan pengharapan kita. Bahwa Allah yang sama di dalam perjanjian lama yang sudah berjanji kepada para pendahulu kita. Dan sudah terbukti dan menjadi kesaksian iman juga bagi mereka. Dan Allah yang sama yang kita sembah juga di dalam Yesus. Yang saat ini bahkan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kalau Dia sanggup menepati janji kepada Abraham, Dia juga sanggup menepati janji kepada diriku. Kalau Dia sanggup menepati janji kepada bangsa Israel bahwa Dia harus membawa ke di dalam tanah Kanaan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak musuh yang harus dikalahkan, tetap harus masuk dalam tanah Kanaan. Demikian juga kehidupanku. Mungkin ada banyak pergumulan yang saya hadapi, mungkin ada banyak godaan yang saya alami, mungkin ada banyak sakit penyakit yang membuat saya menghambat saya untuk terus maju. Seperti khotbah pendeta Mel kemarin, ada banyak orang berteriak untuk menegur, jangan. Ada banyak hambatan bagi kita, tetapi kita harus terus maju. Kenapa? Karena sudah terbukti janjinya itu tergenapi. Dan salah satu karya terbesar, mukjizat terbesar dilakukan Tuhan adalah ketika Dia berjanji bahwa keturunanmu akan meremukkan tuminya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan digenapi melalui kayu salib bagi kita. Apakah kurang bukti bagi kita tentang janji Allah? Dan dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan apa? Janji, satu-satunya janji Allah yang murni adalah bahwa aku berjanji akan memberikan hidup kekal bagi kamu. Mau kurang apa lagi saudara? Bukti janji Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kalau manusia berjanji masih kita ragukan. Meskipun ada hitam di atas putih. Meskipun ada meterai. Tapi kita masih bisa ragukan. Pasangan kita mungkin bisa kita ragukan saudara. Hari ini boleh iya, besok bisa berubah. Tetapi kalau Allah, Dia tidak berubah. Karena Dia berkata apa? Dia bersumpah pada dirinya sendiri.
Dia mengikatkan diri pada diri sendiri. Bukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi kalau dia mau berjanji dan menggenapinya, dia mau. Apapun yang terjadi, dia pasti melakukannya. Oleh karena itu saudara, pengharapan orang percaya dasarnya adalah Yesus Kristus. Yang dilambangkan sebagai sauh atau jangkar yang tidak tergoyahkan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, dia sudah melakukannya bagi kita. Kedua, keadilan dan kebaikan Tuhan. Ya. Mengalami penganiayaan, kita mengalami ketidakadilan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi masih mengalami ketidakadilan. Ada Allah yang tidak melupakan pekerjaan usaha kita. Ketiga, ada janji yang teruji, sudah terbukti, dan kesaksian iman dari para pendahulu kita. Yang sudah mereka alami, mereka nikmati dalam hidup ini. Sehingga kita tidak ragu lagi. Apapun yang terjadi, keadaan boleh berubah. Saudara, ya, mungkin belum ada kepastian tentang kehidupan ini kita jalani. Tetapi dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang satu pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Bahwa Engkau telah mendahului kami. Engkau telah melakukan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dan Engkau sudah melakukannya. Dan menjadi dasar pengharapan kami di dalam Yesus. Dan keadilan dan kebaikan-Mu itulah yang menjadi dasar kami. Bahwa kami memiliki Allah yang adil ketika kami menjumpai ketidakadilan dalam hidup ini. Meskipun kami sudah melakukan yang benar. Meskipun kami sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kami mengalami ketidakadilan, Engkau berfirman kepada kami, aku ada Allah yang adil. Dan biarlah Tuhan, janji-janji Allah yang sudah teruji, terbukti, itu akan terus menguatkan iman kepercayaan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Engkau adalah Allah yang menepati janji. Bukan seperti manusia. Sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Mungkin kami terseok-seok dalam perjalanan. Tetapi kami harus terus melangkah maju dan memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun kami. Agar kami terus menjalani hidup ini dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi sama seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan meresponi bersama-sama firman Tuhan yang telah disampaikan dengan nyanyian pujian nomor 152. Tuhan yang memimpin aku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu
Yesus terus. Bait yang kedua. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerahnya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahakaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayangnya, di bawahnya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa informasi ataupun pengumuman kita pada saat ini. Besok minggu depan itu tanggal 9 Mei, ya, besok minggu depan itu tanggal 9 Mei, di mana kita akan mengadakan ibadah ulang tahun gereja, ya, ibadah ulang tahun gereja, ya, ibadah ulang tahun gereja yang ke-59, ya. Dan saya sendiri sebagai pembicaranya atau yang menyampaikan firman Tuhan. Next. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, ya, di rumah, ya, silahkan Bapak Ibu mengetik atau komen dengan menulis hadir, ya, pada video yang sedang ditonton. Apakah itu di YouTube, Facebook, atau Instagram. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Ibu Tiong Sung Mai, orang tua dari Bapak Saka yang dipanggil Tuhan, ibunda, ya, ibu daripada Bapak Saka itu pada tanggal 28 hari Rabu dan disemayamkan di Jakarta. Bapak Ibu, kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan kekuatan dan penghiburan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih itu, nah dalam rangka hari ulang tahun gereja kita ke-59, gereja kita akan mengadakan donor darah, aksi donor darah, ya. Hari ini jam 10.30 sampai jam 1 di ruang UKS ataupun klinik, ya, klinik, ruang klinik kesehatan kita, di klinik di lantai 1 parkiran ke kiri. Nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan silahkan untuk mengikuti donor darah tersebut. Akan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diinformasikan bahwa sekolah kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada rekan-rekan ataupun keluarga ataupun sahabat untuk menyampaikan berita yang baik bahwasanya sekolah kita masih menerima siswa baru
angkatan 2020-2022, yaitu TK, SD, dan SMP. Ada diskon khusus, ini gelombang ketiga. Periodenya kapan? April sampai Juni. Ya, April sampai Juni. Nah, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti live streaming di rumah, ya, dibawa ke gereja, diserahkan ke bendahara, bisa dititipkan di kantor, dan kantor gereja kita itu akan terus melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukulnya 8 sampai pukul 16. Bapak Ibu juga bisa mentransfer secara langsung melalui nomor rekening yang ada tertera dalam layar Bapak Ibu Saudara. Ya, Bank BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes dengan nomor rekening 855 509 9670. Bisa juga dengan scan barcode ya. Di BCA, di situ sudah ada, dan juga bisa melalui bank-bank yang lain ataupun cara-cara lain yang bisa Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu tempuh untuk memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bank-bank yang tertera di dalam layar kaca Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi Pendeta Artino sudah menyampaikan bahwa kota kita masih zona merah, maka mari terus kita mengikuti arahan pemerintah dengan protokol kesehatan, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pokok doa akan di-share ke WA Group. Jadi doa serentak seluruh jemaat yang dilaksanakan itu setiap malam, setiap hari, ya, pukul 21, ya. Kemudian ada pokok-pokok doa juga dari Satgas COVID-19 Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan itu juga akan disebar ataupun akan dibagikan melalui WA Group. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada persekutuan PRBI, ya, silahkan Bapak Ibu PRBI untuk mengikuti pada tanggal 8 Mei, ya, pada tanggal 8 Mei. Silahkan ID-nya ada, ya, barcode-nya juga ada. Sorry, password-nya juga ada, password-nya Husana. Silahkan PRBI. Kemudian ini PKMB, ya, PKMB juga akan mengadakan kegiatan waktunya pada tanggal 8, ya, 8 Mei. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu sumber daya kita yang paling berharga. Wah, ini pembicara Saudara Freddy Aranda Kunaidi. Nah, jadi akan dibahas mengenai waktu itu merupakan suatu sumber daya yang luar biasa. Salah menggunakan waktu, ya berarti rugi. Silakan PKMB untuk menyimak, dan yang berulang tahun pada kesempatan kali ini tanggal 2 Mei itu Saudari Pipin Teja, selamat berulang tahun adik kita. Tanggal 4 Mei itu Saudari Claudia Erti, tanggal 5 Mei Bapak Yohanes Siaketlong, tanggal 7 Mei Ibu Priscilla Kumalawati, ya. Tuhan memberkati semuanya yang berulang tahun, dan tentunya doa kami kiranya menyertai dan tetap sehat dan diberkati Tuhan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, setelah selesai ibadah, yang sudah mendaftar untuk donor darah langsung menuju ke ruang klinik gereja kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan kami diberkati ketika kami mengalami situasi kondisi yang tidak pasti, tetapi kami diberkati Tuhan secara luar biasa melalui kebenaran firman Allah, bahwa harapan kami hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak pernah berubah, dan keadilan Allah yang nyata. Begitu juga dengan janji-janjimu yang teruji, ya dan amin. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Allah, maka kami percaya bahwa kami kuat. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak
mengalami sakit penyakit, bisa juga kemungkinan itu terjadi. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan menopang janjimu ya dan amin, dan Engkau akan memberkati orang-orang benar dengan keadilan-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah diberkati melalui firman-Mu secara luar biasa. Dan biarlah itu meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, menjadikan kami tidak bersandar kepada kekayaan, kepada keberhasilan, kepada uang, yang kadang-kadang membuat kami stres, tapi biarlah kami berharap hanya kepada Yesus. Makasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang diberkati, sedang orang laut tahun dalam pekan ini, berkatilah mereka sekalian. Dengan tentunya berkat kesehatan, kecukupan ekonomi, keuangan, dan juga panjang umur Bapa. Mereka juga boleh terus melayani Tuhan bersama kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami doakan untuk acara donor darah kerjasama dengan PMI, biarlah Tuhan memberkati supaya berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk kerjasama panitia sosial yang luar biasa. Dan kami juga bersyukur untuk jemaat yang sudah diberkati Tuhan melalui sumbangan-sumbangan pakaian pantas pakai yang sudah dikumpulkan dan tersalurkan ke tempat yang tepat. Bapa, kami menyerahkan bangsa kami, negara kami, pemerintahannya, biarlah Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan jajaran kementerian yang ada, anggota DPR, baik pusat maupun daerah. Kami juga doakan untuk lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia ini, biarlah Tuhan akan memberkati supaya kami boleh mengalami berkat jasmani dan rohani karena Tuhan Yesus menyertai bangsa kami. Berikan juga ya Tuhan pemerataan ekonomi, begitu juga mengenai vaksin, supaya pemerintah segera memberikan pengadaan vaksin untuk diratakan ke seluruh rakyat Indonesia. Dan kami bersyukur bagi sebagian yang sudah mendapatkan vaksin, biarlah terproteksi kesehatannya. Tetapi yang pasti adalah Engkau yang menjaga dan yang melindungi. Kami doakan keamanan bangsa kami, biarlah kerukunan antar umat beragama terjamin. Pelayanan, pemberitaan firman Allah, penyampaian kabar baik di seluruh pelosok negeri ini akan terus berkumandang. Biarlah kebenaran firman-Mu, berita baik tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat akan terus terkobarkan, terus disampaikan kepada orang-orang yang belum memiliki pengharapan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang akan kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah Engkau terima dengan sukacita, dan ini akan menjadi bagian dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, pandanglah Yesus, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan yakinilah akan janji-janji kebenarannya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak antarlah kami. Bapak antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.